Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, yang paling spesial, yang paling khusus guru kita semua, Mbah Yai Syaifuddin Juhri Al-Musyafa, semoga sehat selalu dan panjang umur, amin Allahumma amin. Bapak Bupati Bojonegoro atau yang mewakili dalam hal ini Bu Retno selaku Kadin Perindak yang saya hormati, Mbah Yai Bisri selaku Ketua Yayasan dan seluruh pengurus dari Kagama, Bapak Sulastama yang saya hormati, Om Ibu dan juga Mas Tony dan seluruh hadirin, Bapak Camat, saudara Mas saya ini, pembimbing saya Pak Camat, Pak Triguno yang saya hormati, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Langsung saja, tema pada siang hari itu ini adalah melebar gitu, tidak seperti biasanya nek pondok ki mesti bab ngaji, tapi ki ada melebarnya, apalagi hari ini yang hadir itu Prof Among Kurnia Ibu, Om Ibu nek kula nyeluk niku. Prof niku mboten profesor nggih, provokator. Saestu niku, provokator. Jadi beliaunya itu adalah betul-betul salah satu provokator yang saya kenal. Saya kenal beliau sejak tahun 2013-an mungkin nggih. Dan saya sudah betul-betul tahu, kenal bagaimana Om Ibu memprovokatori banyak orang agar meninggalkan sesuatu yang istilahnya mainstream, ditinggal untuk menjadi seorang pengusaha ataupun entrepreneur ataupun seorang wirausahawan yang sukses. Dan saya betul-betul mengerti, contohnya banyak sekali. Mungkin pernah di tahun 2014 itu kula kalih Mbah Yai Bisri kalih Kang Mino niku dolan kembabat sore-sore. Waktu itu masih wonten almarhumullah Gus Ali juga ikut. Itu yang kita dolani itu salah satu perusahaane Om Ibu yang ditinggal. Jadi Om Ibu itu kerjaannya bikin perusahaan. Sampai hari ini beliau satu pun tidak punya perusahaan. Karena ketika sudah berdiri ditinggal. Super N itu salah satu perusahaan yang beliau rintis dari nol, sekarang sudah menjadi perusahaan nasional yang dikenal, nutrisi untuk burung itu. Itu Om Ibu ini yang mendirikan. Tapi ketika sudah berdiri ditinggal. Bikin perusahaan lagi ditinggal. Nah, salah satunya Tony ini juga, ini dibentuk, diukir untuk menjadi beruang kutub. Akhirnya dia setiap saat pergi ke luar negeri karena dia beruang kutub. Setelah jadi beruang kutub beneran ditinggal sekarang. Jadi sekarang mereka sudah agak jaga jarak karena wes gak beruang kutub lagi Om ya. Dan hari ini kita juga kehadiran salah satu tokoh UGM juga, yaitu Pak Sulastama. Tadi malam itu jam 1:30 jam 1:30 malam beliau tiba di Bojonegoro ini naik kereta sendirian. Pak Sulastama. Nek Tony nek nyeluk Komo ngoten. Jadi ini ketua Kagama dan beliau itu kalau ditulis karirnya mesti hampir satu paragraf lebih, satu halaman lebih gitu. Tapi yang saya paham, yang saya dengar itu beliau itu menjadi salah satu ahli geologi di Chevron sampai bertahun-tahun, di Pertamina, pokoknya di bagian perminyakan, Om Sulastama. Dan ini merupakan berkah bagi pondok pesantren kita karena senekat-nekatnya beliau naik kereta sendiri, tiba jam 1:30 malam, dijemput
Mas Tony niki terus di inepno ngene pinggiran sawah di kos sebuah pinggir Om. Di inep nenten gini belakang pasar. Nggih, tanpa fasilitas apapun. Nggih. Hari ini marilah kita betul-betul menimba ilmu terutamanya dari beliau-beliaunya ini, terutama Ibu yang akan mengerusak otak panjenengan sedaya nantinya. Saya yakin setelah ini nyun sewu kau nggih, santri ini rondok beralih ke otak kiri pikirannya nggih. Nggih, karena memang bakal dirusak dan jangan kaget nanti apabila beberapa guru terus resign jadi pengusaha nggih. Nggih, saya itu. Dan tidak main-main kau nanti bakal ada beberapa guru yang membakar ijazah S1-nya atau S2-nya biar gak balik jadi guru neh, mantep jadi pengusaha gitu. Duh, tapi pengusahanya akan menjadikan pondok pesantren ini berubah menjadi pondok pesantren yang pekerjaannya membuat proposal jadi anti proposal gitu. Karena apa? Guru-gurunya, siswa-siswanya itu ijazahnya pada dibakar semua, terus jadi pengusaha semua. Pondok pesantren ini di donatur beliau-beliaunya yang telah membakar ijazahnya. Siap membakar ijazahnya nggih Bu Guru nggih? Nggih, soalnya tidak bakal jadi wirausahawan sukses seperti yang disampaikan oleh Ibu selama panjenengan masih ijazahnya dilaminating api, ditumpukno lemari, sesuk nek pendaftaran P3K ikut daftar, alah itu gak bakal jadi pengusaha panjenengan nggih. Nggih, itu yang mungkin sedikit gambaran. Nanti ada yang lebih ekstrim lagi, bahkan mungkin di luar bayangan kita apa yang akan disampaikan oleh beliau-beliaunya. Pokoknya siap-siap untuk menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses ala Abdurrahman bin Auf, agar pondok kita ini tidak menjadi dalam tanda kutip apa kau? Mboten usah disebut ya. Menengadahkan tangan lah istilahnya. Wis, tapi alhamdulillah pondok Darul Istiqomah sudah betul-betul tidak pernah menengadahkan tangan lagi. Itu karena memang betul. Satu cerita saya, ini sampai saya sampaikan ten Mbah Yai Saifuddin, kula matur ten Mbah Yai Saifuddin. Pernah siang-siang saya itu tidur di ruang tamu saya karena lelah pulang dari nyangkruk di kantor, bukan kerja nggih, nyangkruk di kantor saya, pulang pegelen nyangkruk, kula ten ruang tamu. Ruang tamu pintu terbuka sedikit. Ada orang ketuk pintu, tok 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 tok, assalamualaikum, kula persilakan dengan bahasanya yang luar biasa halus plus potongan-potongan ayat Al-Qur'an luar biasa menyodorkan bek menawi kangge perkembangan pondok di Demak niki panjenengan kersa bantu Pak Lurah ngoten. Ati kula niku asem kawake. Wong turu digugah kon nyumbang ngoten. Ya saestu niku. Jadi saya harap setelah ini mari Bu Guru, Pak Guru yang kira-kira pengen membesarkan pondok pesantren melalui jalur wirausahawan, kita bakar rame-rame ijazah kita nggih. Akhirul kalam, summa salam, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.